Khalid bin Walid tebang, kemudian laporan ke Nabi. Kata Nabi, kamu belum menghancurkan Uzza. Khalid kan kaget, loh, perasaan sudah saya tebang ya Rasul, sudah nggak ada pohonnya. Kata Nabi, belum, kamu belum melakukan apapun. Lah hari ini kan lagi-lagi kita dirusui lagi, ya, dengan istilah adanya boneka arwah itu, ya, spirit doll, hingga doll akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada subuh hari ini kita kembali dipertemukan dalam ketaatan, yaitu dengan menghadiri subuh secara berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan menuntut ilmu, lebih khususnya yaitu ilmu yang membahas kehidupan Nabi Muhammad SAW, sosok yang menjadi suri tauladan kita, menjadi qudwah dan panutan kita. Bahkan dengan mengikuti polanya saja, baik itu dalam berkehidupan apalagi beragama, maka ini merupakan suatu amal ibadah yang sangat besar dan mulia. Karena di antara dua persyaratan makbul atau diterimanya suatu amalan, yaitu harus mutaba'ah atau ittiba, mengikuti dari apa yang telah Rasulullah SAW contohkan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan dari akhir pertemuan kita, yaitu Islamnya Hamzah dan juga Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, di mana dua orang ini yang membuat Islam di Mekah semakin kuat, sehingga sebagian tokoh musyrik Quraisy itu mulai mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang awalnya melecehkan beliau, menyiksa sebagian para sahabat yang lemah, yang miskin, yang nasabnya rendah. Lah karena udah tahu kaum muslimin di dalamnya sudah ada figur seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, sudah ada sosok seperti Umar bin Khattab, ini yang membawa beberapa orang Quraisy minta musyawarah bersama Rasul. Ya, sudah enggak fisik-fisikan lagi. Ya, mereka datang kepada Nabi. Di antara yang mereka pinta hasil musyawarahnya, Muhammad, kalau kamu pengen berdakwah agamamu, syariatmu, silahkan. Tetapi orang Quraisy meminta, ini yang dikenal di dalam sirah Nabi, matalibu Quraisy, permintaan Quraisy. Apa permintaannya? An yusqita minal Qur'an min dhammi alihatihim. Jadi orang kafir Quraisy memohon kepada Nabi Muhammad SAW supaya menggugurkan sebagian dari ayat-ayat Quran, atau bahasa yang lainnya menghapus dan mengganti beberapa ayat Quran yang di sana ada menyindir atau menyebut
Tuhan-Tuhan mereka, yang mana dalam Islam disebut bentuk kesyirikan atau kekafiran. Ya, diminta untuk dihilangkan. Ya, jangan dipakai. Mau dakwah silahkan, tapi jangan sebut kami ini ahli neraka. Jangan sebut sesembahan-sesembahan kami ini termasuk kemusyrikan. Ya, alat yang bisa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan lain seterusnya. Ya. Ini 15 abad yang lalu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 15 abad yang lalu orang musyrik itu datang kepada Nabi Muhammad mempersilahkan dakwah, tapi tolong jangan sebut kami orang kafir. Jangan sebut kami ini pelaku kemusyrikan. Jangan sebut kami ini ahli neraka. Dan kata pepatah Arab, at-tarikhu ya'udu nafsahu. Sejarah itu akan terulang kembali. Ya, beberapa waktu yang lalu kan sempat viral juga itu. Ya, jangan pakai istilah kafir. Jangan sebut orang selain Islam itu kafir. Digantilah kosakatanya. Ya, yang lebih halus yaitu non muslim. Ya. Atau yang semisal dengannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istilah kafir, istilah musyrik itu istilah Qur'ani. Ya, istilah Qur'ani, itu istilah Qur'an. Artinya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Hasan Al-Basri beliau menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari Rasul pertama yaitu Nabi Nuh sampai Rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, total 104 kitab. Jadi Allah turunkan itu kepada seluruh manusia dari zamannya Nabi Nuh sampai zamannya Nabi Muhammad, itu 104 kitab. Dari 104 kitab itu kalau diperes, ya, maka akan muncul 4 saripatinya itu yang kita kenal dengan 4 kitab. Ya, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Dan kalau 4 ini diperes, maka yang paling sempurna dan paripurna, yang lengkap dan yang bisa melengkapi dari semua kitab yang ada yang Allah turunkan adalah Al-Quran. Dan Al-Quran yang sejumlah 30 juz, 114 surat, ya, itu kalau diperes lagi, ya, dari semua firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah itu intisarinya ada di dalam Sab'ul Mathani atau yang kita kenal dengan surah Al-Fatihah. Maka ditutup nukilan dari Imam Hasan Al-Basri, faman arafa surat tafsir Al-Fatihah, maka siapa dari kaum muslimin, ya, yang mengetahui dan memahami kandungan surat Al-Fatihah, apalagi dia mampu mengamalkan, maka faka'annahu arafa jami'al kutub, maka seakan-akan dia itu memahami dan mengetahui seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan, yang jumlahnya total tadi berapa? 142. Dan di dalam Al-Fatihah itu isinya, ya, 90 sekian persennya itu tauhid. Dan langsung Rasulullah SAW tafsirkan sebagiannya, yaitu dalam masalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, kita memohon petunjuk dari Allah jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yaitu jalannya orang lurus itu bukan seperti jalannya al-maghdub alaihim, bukan pula jalannya waladhdallin. Apa itu al-maghdubi alaihim? Rasul Nabi Muhammad sendiri yang menafsirkannya humul Yahud. Siapa itu? Yahudi.
Siapa yang dimaksud dengan adh-dhalin? Kata Rasul adalah kaum Nasara. Jadi Muslim itu nggak boleh seperti mereka, Yahudi dan Nasara. Dalam Al-Fatihah disebut mereka orang kafir. Ya, meskipun ahli kitab, Allah turunkan kepada mereka kitab, tapi ternyata mereka mengimani hanya kitab yang diturunkan kepada mereka saja. Mereka tidak mau mengimani kitab yang Allah turunkan sebagai penyempurna, yaitu Al-Quran. Jadi yang namanya zaman jahiliyah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman jahiliyah itu sudah nggak ada semenjak Allah turunkan Nabi Muhammad. Tapi kalau yang dimaksud adalah kejahiliahan dalam makna yang hakiki, ya, jahil terhadap iman, jahil terhadap Islam, jahil terhadap Allah, maka itu senantiasa akan ada selagi musuh-musuh tauhid, ya, atau yang mensupport kejahiliahan terhadap agama, ya, itu masih ada. Dan sosok itulah yang kita kenal dengan syaitan, iblis. Ya. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu bagi kalian betul-betul musuh yang nyata. Ya. Jadi masalahnya dari dulu sampai hari ini setan itu masih ada. Berarti kita nggak bisa percaya diri, ya, kalau di generasi kita iman, tapi belum tentu di generasi selanjutnya aman. Itu masalahnya. Maka ketika Rasulullah SAW didatangi orang-orang Quraisy, mereka minta, "Hei Muhammad, ya sudahlah, yang penting jangan mencederai Tuhan-Tuhan kami, ya, jangan sebut kami orang-orang yang ingkar terhadap Tuhannya, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain seterusnya. Ya, pakailah istilah yang lain." Ya, maka hari ini pun juga sama. Ya, hari ini pun sama, besok pun juga pasti ada. Ya. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Nabi Nuh, kemudian Rasul-Rasul yang berikutnya, yang visinya cuma satu, Rasul itu berdakwah kepada setiap kaumnya, ani'budullaha wajtanibut taghut, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya ilah, dan mengkafiri atau mengkufuri semua sesembahan selain Allah. Ini harus berjalan bareng, ya. Nggak bisa percaya Allah sama percaya yang lainnya, itu nggak bisa. Lah Nabi Nuh berdakwah 950 tahun untuk itu, sehingga beliau yakin bukannya masyarakatnya tambah iman tapi tambah syirik, sehingga beliau berdoa kepada Allah meminta, "Ya Allah, la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara." Ya Allah, sudahlah ya Allah, jangan engkau sisakan di muka bumi ini rumah yang di dalamnya ada orang kafir. Maka Allah kabulkan itu, diazab semuanya orang yang tidak mau beriman sedunia ini. Yang selamat hanya orang-orang yang Allah kehendaki berada di atas kapalnya Nabi Nuh, yaitu mereka yang beriman dengan Nabi Nuh. Bayangkan sekarang, dalam pasca azab itu, dalam situasi tersebut, satu dunia ini, ya, orang yang berada di atas kapal Nabi Nuh yang selamat, terlepas dari perbedaan para ulama, ada yang mengatakan 12 orang, 18 orang, kita ambil pendapat yang terbanyak saja, yaitu 80 orang. 80 orang yang berada di bahteranya Nabi Nuh itu semuanya beriman. Gak ada satupun yang kafir, gak ada. Semuanya beriman. Indah apa enggak ini? Sedunia iman semuanya, wong 80. Ya, enak ini. Gak ada satupun orang yang musyrik. Semuanya udah mati diazab. Tapi menurut sebagian para ulama, sebagaimana Imam Az-Zahabi atau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, selepas masa Nabi Nuh dengan 80 orang yang menyertainya,
6 generasi selanjutnya itu sudah berubah kafir lagi. Ya. Ini kalau 6 generasi antara kita dengan Nabi Nuh kan jelas beda. Ya, kita kasih gambaran aja hari ini aja. Anggaplah kita yang hidup saat ini generasi pertama. Dan rata-rata orang Indonesia itu kan berumah tangga dan berketurunan rata-rata ya, anggaplah di usia 30 tahun gitu aja. Berarti di saat usia 30 tahun sudah muncul dan lahir generasi kedua. Bayangkan Pak, ini generasi kita ini iman semuanya. Kemudian di usia 30 tahun lahir generasi berikutnya. Berarti usia kita 60 tahun lahir generasi ketiga. Usia kita 90 tahun sudah ada generasi yang keempat. Berarti kurang dari 200 tahun atau kurang lebih 150 tahun udah ada generasi keenam dan mereka kafir ya. Padahal di hari ini kita semuanya beriman, tapi 6 generasi setelah kita sudah nggak kenal iman, kafir. Itu yang terjadi di dunia ini selepas masa 6 generasi dari Nabi Nuh beserta 80 orang beriman yang dikenal dengan kaum Ad, yang di dalam Al-Quran Allah sebutkan Irama dzatil imad, yaitu orang Ad yang Allah berikan kekuatan fisiknya. Mereka gagah-gagah, mampu ngangkat pohon, ngangkat bebatuan diukir jadi rumah, tiang-tiang yang tinggi-tinggi dari batu. Ini kan bukan orang yang bodoh dalam masalah bangunan, mereka pinter-pinter, tapi tetap dicap sebagai jahil karena mereka nggak mau beriman kepada Allah. Maka Allah turunkan Nabi Hud alaihi salam untuk berdakwah lagi, tajdidul iman, memperbarui keimanan kaumnya itu. Maka sebagian beriman, sebagian lagi akhirnya kafir dan Allah azab lagi. Nah, orang yang beriman dari kaumnya Nabi Hud diminta Allah untuk pergi, pindah, karena bumi yang mereka tinggali itu diazab oleh Allah. Maka mereka pindah di sebelah selatan wilayah Saudi sekarang, yang dikenal dengan Madain Soleh. Pindah di situ Nabi Hud dengan sebagian yang beriman, sampai masa ini wafat semuanya. Maka pindah generasi berikutnya, yang awalnya tadi di satu tempat itu beriman semuanya, karena masih ada setan, masih ada iblis, akhirnya generasi berikutnya ya kafir lagi, yang dikenal dengan kaum Ad yang kedua atau kaum Samud. Maka kemudian Allah turunkan Nabi Soleh ya. Ini karena uletnya setan, sabarnya setan ya, lembut di dalam menggoda, nggak serta merta oh ini generasi ini nggak dapet ya wis lah putus asa. Enggak, generasi simbai gak kena, generasi bapak-bapaknya nggak kena, maka tunggu generasi berikutnya, generasi anak cucu. Itu yang kemudian yang membawa Rasul SAW istiqamah untuk mengatakan yang benar, yang batil juga batil. Qul ja'al haq wa zahaqal batil. Maka kita datangkan dulu kebenaran. Yang ini tetap syirik, yang ini ya merupakan kekufuran, yang ini kebenaran. Maka yang benar sudah disampaikan, yang benar sudah dijelaskan, maka zahaqal batil, maka kebatilan itu yang nantinya akan luntur, yang akan musnah. Jadi harus ditegakkan dulu kebenarannya. Jangan dikira umatnya Nabi Lut yang kita mengenal kisahnya, mereka punya penyimpangan, hasrat seksual, cinta sejenis laki-laki, cinta dengan laki-laki, itu langsung kayak gitu terjadi. Enggak ya. Pada awalnya kaum Sadum itu manusia yang normal, lingkungannya normal ya, laki-laki ya cintanya sama perempuan, nikahnya juga laki-laki dengan perempuan. Tapi ada di suatu fase setan kemudian memberikan godaan, was-wasnya
Ya, ini yang ada di dalam surat An-Nas itu. Ya, yaitu menjadikan orang Sadum itu, generasi ini ya, generasi ini mereka itu dibikin kerasan, betah, seneng berlama-lama di toilet. Ya, sesimpel itu awalnya. Setan itu bikin pokoknya generasi ya, generasi yang di fase itu mereka seneng kerasan, betah lama-lama di toilet. Bayangkan di saat itu toiletnya nggak seperti zaman kita loh. Kadang masih di balik bebatuan padang pasir atau di balik semak-semak, tapi dibikin betah, dibikin kerasan, nyaman di toilet lama-lama. Ya, padahal syariat Nabi Muhammad saja sebelum masuk ada doa, sesudah masuk toilet ada ghufronaka, doa lagi. Ya, di dalamnya sesuai kebutuhan buang hajat kita sudah. Kenapa? Karena di situ banyak sekali setan-setannya. Lah hari ini kan kita mirip-mirip dibikin kerasan itu. Ya, ke kamar kecil atau ke toilet malah bawa HP. Ya kan? Yang awalnya cukup 5 menit ya atau kurang lebih lah. Dengan megang gadget iso 15 menit, 20 menit. Nah, saat itu setan kayak gitu aja, bikin kerasan aja di toilet. Sampai generasi ini udah selesai, turun ke generasi berikutnya masih senang di toilet, maka di generasi berikutnya ini setan yatasyakkal, mulai merubah wujudnya, menjelma menjadi sosok laki-laki yang tampan, rupawan dan menggairahkan hasrat seksualitas. Nah, di fase ini setan kemudian mampu merubah generasi itu menjadi cinta sejenis. Laki-laki mencintai laki-laki yang lain. Nah, ini ajaknya setan untuk terus sabar menggoda anak cucu Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Jadi di zaman Nabi SAW ya, ketika orang-orang kafir Quraisy mereka memiliki berhala-berhala dalam berbagai macam rupa. Ya. Dalam berbagai macam rupa. Ada yang dikenal sebagai Latta, Uzza, Manat, Hubal, Nailah. Ini beberapa nama-nama berhala yang keren-keren lah. Tapi semuanya itu beda-beda macamnya. Latta yang ada di sekitar wilayah Taif itu bentuknya batu. Uzza itu yang ada di Mekah di salah satu bukitnya bentuknya pohon. Kalau Hubal itu memang patung. Tapi semuanya adalah berhala. Diagungkan, disembah, diyakini mendatangkan manfaat, bisa menolak bala atau madharat. Dan Imam Ibnu Katsir menyebutkan kalau sesuatu itu sudah dijadikan berhala, diagungkan, dikultuskan, ya, diayomi dan lain sebagainya, maka Imam Ibnu Katsir menyebutkan walikulli sonamin jinniyah. Dinukil dari ucapan Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu, bahwa likulli sonamin jinniyah. Setiap berhala itu pasti ada penunggunya dari bangsa jin. Jadi setan dari bangsa jin itu pasti ada di setiap berhala-berhala. Itu di zaman Nabi SAW. Ya. Jadi ketika tokoh Quraisy semisal bapaknya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, namanya Walid bin Mughirah, itu sering sekali berada di sekitar Hubal karena bapaknya Khalid itu termasuk pecinta berhala Hubal. Kadang iktikaf di situ, ya, kadang nyembelih sekitar Hubal untuk nama Hubal. Ya, dan Hubal itu kan ikon untuk kejayaan, kemenangan, kedigdayaan. Makanya ketika perang Badar atau perang Uhud, yel-yelnya orang kafir Quraisy itu u'lu Hubal, u'lu Hubal. Ya, tinggikan Hubal, tinggikan Tuhan Hubal gitu. Maka Rasulullah SAW meminta kaum muslimin untuk
bersuara dengan yel-yel, ya, tapi bukan yel-yel kekafiran. Ya. Tinggikan Allah Azza wa Jal. Allahu Azza wa Jal. Tinggikan Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kuasa. Nah, pernah di dalam riwayat Imam Muslim, di saat Walid bin Mughirah itu di sekitar Hubal dan mulai bertanya kepada Hubal, ya, sebetulnya Muhammad itu kayak apa loh? Ya, kok ngaku-ngaku jadi nabi, ngaku-ngaku punya agama baru, gini, utusan Allah. Ya, menurutmu gimana? Dan saat itu Hubal ngomong. Kenapa? Karena yang ngomong bukan patungnya aslinya. Yang ngomong adalah jin kafir, setan dari bangsa jin yang tahu bahwa ini kesempatan. Aku lagi dijak ngomong, dimintain pendapat, ini bikin bagaimana orang Quraisy saat itu tambah kuat lagi kemusyrikannya. Maka jin kafir yang saat itu namanya, salah satu menyebut namanya Misfir atau Musfir, itu langsung menjawab, iya, Muhammad itu bukan utusan Allah, Muhammad itu penipu, Muhammad itu tukang dusta, ya, dengan sihirnya gini macam-macam. Maka Walid bin Mughirah itu langsung tambah yakin kalau Nabi Muhammad SAW itu bukan nabi. Maka tambah ingkar dengan dakwah beliau. Ya, tapi jin ini nanti dibunuh ujung-ujungnya di antara Bukit Sofa dan Marwah, dibunuh oleh jin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam riwayat Muslim disebut namanya Muhair ibn Harb, Muhair bin Akhbar. Ya, karena tahu, oh ini goro-goro awakmu, ya, merasuki Hubal kemudian ngandani Nabi Muhammad yang elek-elek. Akhirnya dibunuh sama Muhair bin Akhbar ini, seorang jin dari bangsa jin tapi yang beriman kepada Allah dan Rasul. Nanti ada lagi ketika Rasul SAW memerintahkan Khalid untuk menghancurkan berhala-berhala, ya, di tahun ke-8 Hijriah, salah satunya yaitu berhala yang namanya Uzza, yaitu pohon. Khalid bin Walid tebang, kemudian laporan ke Nabi. Kata Nabi, kamu belum menghancurkan Uzza. Khalid kan kaget, loh, perasaan sudah saya tebang ya Rasul, sudah nggak ada pohonnya. Kata Nabi, belum, kamu belum melakukan apapun, ulangi, balik. Maka Khalid bin Walid akhirnya balik lagi, naik bukit yang ada Uzzanya, dan saat itu mulai muncul itu kuncennya atau juru kuncinya itu teriak-teriak, ya Uzza gitu. Dan dari pohon itu muncullah sosok yang buruk rupa, tinggi, ya, pakai baju berantakan, rambut berantakan. Maka Khalid yakin, oh inilah, ya, jin yang menunggu berhala Uzza. Maka kemudian ditebas oleh Khalid bin Walid. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Jadi di zaman Rasul pun sudah ada berhala-berhala atau sesembahan-sesembahan yang diyakini punya pembawa keberuntungan, ya, bisa menolak bala. Kemudian ganti zaman, seperti zaman kita kanak-kanak juga masih ada beberapa keyakinan-keyakinan seperti itu yang memang rata-rata aslinya elek-elek, Mas. Tapi hari ini kembali lagi setan menggoda kita, baik itu dengan syahwat maupun syubhat, ya, bentuk-bentuk kemusyrikan itu dipoles bisa menjadi istilah-istilah yang manis. Ya. Kalau zaman dulu yang namanya kahana, kalau dalam ilmu tauhid itu ada kahana, ada saharah, ya, tukang sihir, dukun, peramal. Hari ini, ya, dukunnya dikenal sebagai orang pintar, sebagai paranormal. Ramalan dipoles dengan prediksi, ya. Kemudian
ritual-ritual kekufuran, ritual-ritual kemusyrikan. Ya, hari ini dipoles dengan istilah kearifan lokal. Ya, itu susah makanya. Ya, kita ini belajar istilah terkadang ya memaknainya ya bingung kan. Ya, jangan dibilang syirik, jangan dibilang musyrik, ini kearifan lokal. Ya, ini siapa sih Mas Arif ini? Ya, kan? Kearifan lokal macam-macam. Padahal tadi ya, kalau itu sudah menyangkut kemusyrikan, ya sudah kita bilang syirik. Kalau itu menyangkut kekufuran, ya kita bilang kafir. Ya. Karena ini istilah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dulu orang yang namanya kerasukan jin, ya kita bilang yo kesurupan, dan gak ada orang yang mau, ya bahkan gimana caranya dikeluarkan dari tubuhnya manusia. Hari ini orang sehat walafiat malah ditawari, gimana kalau kita masukkan jin, istilahnya mediumisasi. Waduh, indah-indah semuanya sekarang. Ya, dulu jenis wong kerasukan kesurupan bingung Pak, lah ngetok nih gimana ya? Ya, hari ini enggak, wong sadar sehat malah dileboni jin dengan istilah memanggil arwah. Ya, padahal akidah kita meyakini, seyakin-yakinnya, dan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan dengan baik sekali, ya, dan begitu gamblang beliau di dalam beberapa kitabnya, bahwa manusia itu ketika sudah pindah alam, artinya sudah meninggal, punya alam barzah, punya alam kubur, itu tidak mungkin balik lagi, itu nggak mungkin. Ini yang menjadi akidah Islam itu kayak gitu. Artinya kita tidak mencederai keyakinan yang lain. Mungkin di antara agama ada yang meyakini reinkarnasi. Nah, kita tidak mencederai mereka. Lakum dinukum waliyadin. Kita juga punya syariat. Sebagian yang lain mungkin meyakini ya arwah-arwah leluhur bisa dipanggil lagi. Ya, itu milik mereka. Yang kita luruskan ketika kaum muslimin ya ada di dalam pemahaman yang seperti ini. Nah, ini kan nggak bisa kita biarkan, harus ada iqamatul hujjah. Kita tegakkan hujjahnya, kita tegakkan argumentasinya. Ini yang benar, ini yang salah. Lah hari ini kan lagi-lagi kita dirusui lagi, ya, dengan istilah adanya boneka arwah itu, ya, spirit doll. Ini gawe doll akidah gitu. Ya, bisa-bisa gawe jebol juga spirit doll. Yang lagi-lagi kalau itu milik kepercayaan orang lain, ya, boneka ini membawa keberuntungan, bahwa itu milik mereka. Yang kita luruskan ketika kaum muslimin meyakini hal yang sama, ya, ketika mereka bukannya membeli Pak istilahnya, mengadopsi. Makanya heran saya, bingung, mengadopsi boneka, seakan-akan nggak ada ya anak dari bangsa manusia atau masyarakat yang duafa, yang butuh uluran tangan, yang butuh biaya untuk sekolah, biaya kesehatan, ya, sampai ada di level ngadopsi benda mati, boneka, ya, terlepas dari hukum boneka di dalam Islam. Yang jelas ya boneka itu termasuk sesuatu perkara yang dibolehkan untuk anak atau bocah perempuan, itu sah-sah saja. Tapi kan hari ini definisi boneka arwah kan nggak seperti itu, ya, sesuatu yang bisa menambah semangat, bisa menambah ya kenangan, ya, bisa mendatangkan sesuatu yang keberuntungan atau menolak bala. Lah ini kan berarti sudah masuk tadi, apapun itu bentuknya, apapun itu modusnya, ya, tetapi benang merahnya sama. Zaman kecil kita ada permainan semacam ini, ya, kaya jelangkung kuwi Mas, nini towok, ya, cuma ya nggak ada gantengnya, nggak ada cantiknya. Hari ini ya dipercantik oleh setan dalam bentuk boneka yang keren-keren, bersih-bersih, pakaiannya ya cakep-cakep. Lah zaman Nabi Muhammad SAW mereka ngayomi berhala-berhala tadi itu, ya, dengan ngasih minyak wangi, ngasih
makanan, kadang bahkan khamr, minuman memabukkan itu, ya, artinya ada sajen di situ, ada ritual-ritual khusus untuk menghormati dan memelihara berhala-berhala tersebut. Maka hari ini juga sama nggak ada bedanya. Karena boneka anak kecil, maka cara ngayomnya yaitu kadang dikasih susu, ya kan? Karena anak kecil dikasih permen lollipop, persis nggak ada bedanya. Ya. Maka yang kita khawatirkan bukan yang zaman saat ini, yang kita alhamdulillah aman-aman aja, nggak apa-apa. Ya, kita nggak gubris masalah itu. Tapi kita nggak tahu generasi berikutnya itu tadi. Ya, kita nggak pernah tahu apa generasi setelah kita itu memiliki keyakinan sekuat keyakinan keyakinan kita hari ini. Ya. Kalau Hubal bisa ngomong, berhala-berhala yang lain juga bisa ngomong, ya maka berhala-berhala yang saat ini mungkin spirit doll itu pun ya bisa ngomong. Cuma kan yang terkadang yang bisa mendengar hanya orang tua asuhnya, dalam tanda kutip, yang adopsi, bisa manggil hai mama, hai papa, ya kan? Jadi nggak usah heran kalau ada boneka ternyata bisa ngomong, boneka bisa kedip matanya, ya, bisa jalan sendiri. Karena bisa jadi ada jin yang merasuki boneka tersebut karena ya kita ada rasa tertentu, baik itu memuliakannya atau meyakini dengan keyakinan-keyakinan sebagaimana keyakinan-keyakinan musyrik. Ya, itu sangat wajar sekali. Makanya kita putus mata rantai itu, ya, supaya generasi berikutnya sama sekali nggak tahu. Nah, kalau bisa menjauh, ya, dari celah-celah kemusyrikan semacam ini. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nanti ya, habis kajian silahkan di googling, ya, ada seseorang yang namanya Ali bin Nafi. Ali bin Nafi dikenal dengan Zaryib atau Zaryab, punya gelar Blackbird, ya, punya gelar Blackbird. Ali bin Nafi itu kalau jenengan nanti searching ya, tulis Ali bin Nafi atau Zaryib, enter gitu, itu web paling atas sampai paling bawah isinya menyanjung Ali bin Nafi, ya, isinya menyanjung, gak ono eleke mas, wapi kabeh. Nah, ini Islam moderat, ini muslimin yang harusnya seperti ini, muslimin modern, ya. Islam itu harus open minded lah, ini contohnya. Terus pokoknya gak ono sing elek, wabeh menyanjung dan memuji orang yang bernama Ali bin Nafi. Padahal ulama yang hidup di zamannya dan yang sesudahnya, mereka semuanya berkata, ya, bahwa Ali bin Nafi adalah aktor utama atau diantara aktor utama yang menjatuhkan Islam dan kebesarannya di tanah Andalus, Spanyol, Portugal itu 8 abad Islam jaya di sana, ya, goro-goro, ya, perkara wong siji iki Mas, itu bisa menghancurkan kebesaran Islam di sana. Lah siapa orang ini? Lah ini masalahnya. Tapi website namanya Google kita bukan Google Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan? Google-nya masih Google-nya milik. Akhirnya ya gitu Mas, kita ditipu seakan-akan ini orang baik, ya. Jenengan kalau kan nggak ada pakemnya itu ya, nggak ada kaidahnya kita harus makan 3 kali sehari, kan nggak ada pakemnya, ya. Baik dalam Al-Quran nggak mungkin ketemu, dalam hadis nggak mungkin kita jumpai, bahkan orang medis pun, para dokter aja kan juga, ya, mereka nggak punya kaidah sebetulnya makan, ya, sehari semalam harus 3 kali. Nah sekarang kalau pengen tahu manusia yang membidani muncul kaidah makan 3 kali sehari, ya ini orang Mas, ya, Ali bin Nafi.
Kemudian dia juga punya ilmu yang remeh-temeh. Padahal kaum muslimin itu amanahnya, tanggung jawabnya itu dunia akhirat, Mas. Tapi hari itu sampai hari ini kadang tersibukkan dengan hal yang remeh-temeh. Ya, ada ilmu namanya table manner. Ya, mungkin yang ibu-ibu lebih paham. Itu konsep apa itu table manner? Alah, masalah ngurusi piring, Mas, sendok. Ya, ini piring, ya, ini kalau sampingnya harus ada sendok, ada garpu, ada pisau, jo sampai kualik. Ya, engko lek kualik wis menyalahi akidah, menyalahi akidahnya. Ya, konsep itu table manner itu. Piring putih, mejane taplake aja ijo, macam-macam. Kalau pengen tahu siapa bidan ilmu ini, ya Ali bin Nafi. Ya, Ali bin Nafi itu. Jadi kaum muslimin disibukkan ilmu-ilmu yang, ya Allah, kita ini nggak dipusingkan masalah mangan kudu piring apa, sendoke kaya apa. Ya, malah nggawa godhong jati, ya, malah bubar langsung, gak usah isah-isah, Mas, ya. Ambune wis wangi, enak, ya kan, habis itu enggak. Ya, kita nggak disibukkan masalah itu. Ya, kalau ada istilah ilmu, kalau kita ada acara, ya mungkin formal kostumnya ini. Kalau ya semi formal nanti kostumnya beda lagi. Kalau kita jalan sama orang yang sebaya atau dengan kawan nanti ada lagi kostumnya. Ya, ilmu semacam ini yang membidani itu Ali bin Nafi. Ya, sehingga dia dikenal sosok muslim yang open minded, ya, muslim yang moderat, muslim yang masya Allah punya pemikiran maju macam-macam. Padahal ulama hari itu dan sampai hari ini mereka sepakat bahwa orang ini termasuk aktor utama hancurnya Andalus. Orang ini dikenal dengan Zaryib atau istilahnya blackbird. Apa itu? Si burung hitam. Karena orang ini sosoknya aslinya kulitnya hitam, Mas. Hitam, tapi memiliki suara yang merdu. Ya, kicauan yang merdu gitu kan, belum hitam maksudnya kicauannya merdu. Lah orang ini suaranya merdu. Makanya profesinya akhirnya penyanyi. Jadi vokalis betul itu. Dan karena dia tinggalnya di Cordoba, dia keliling Cordoba, kemudian keliling Spanyol, ya, keliling tanah Andalusia hanya untuk menghibur generasi-generasi kaum muslimin itu. Yang saat itu generasi-generasi yang ada mulai mengeluh-elukan Ali bin Nafi. Mereka mulai mendatangi konsernya dibandingkan masjidnya. Mereka mulai mendatangi, ya, untuk mendengarkan alunan-alunan nyanyiannya Ali bin Nafi dibandingkan untuk, ya, mengambil ilmu dengan para ulama. Jadi generasinya betul-betul disibukkan, ya, dengan urusan-urusan hiburan ini. Itulah kenapa para ulama kemudian bersepakat, ya, ijtanibus syawaghil, kalian jauhi yang namanya kesibukan-kesibukan yang mempengaruhi agama kalian, kesibukan-kesibukan yang melalaikan. Dan kesibukan yang melalaikan atau syawaghil itu nomor pertamanya kata para ulama yaitu hiburan. Dan tidak mungkin pernah ada dalam tubuh Islam itu kejayaan berpadu dengan hiburan. Tidak pernah ada. Dan itulah faktor yang bikin Islam hancur di Andalus. Jadi bukan semata-mata intrik masalah politiknya saja, enggak. Karena setan membisikkan godaan kepada generasi selanjutnya itu supaya mereka meninggalkan masjid, meninggalkan taklim, jauh dari para ulamanya, untuk kemudian lebih gemateni yang namanya dunia hiburan. Akhirnya generasi berikutnya hancur Andalus. Ya, maka ini pelajaran bagi kita. Kalau mungkin ada pertanyaan, Ustadz, anak saya ini susah kalau diminta sholat. Ustadz, saudara saya ini kalau diajak ngaji males-malesan, susah sekali. Ya, pertanyaannya saya balik aja, bagaimana keseharian mereka?
Kalau keseharian mereka masih dipenuhi dengan hiburan, dan maksud hiburan ini jenengan breakdown sendiri ya, karena hiburan itu banyak macamnya. Intinya itu, kalau keseharian mereka itu tersibukkan dengan hiburan, maka jangan harap ya, jangan terlalu berharap kalau pengen tambah rajin ibadahnya, pengen sregep ngajinya, susah. Karena nggak pernah ada Pak, setiap para ulama seperti dari awal lah, imam madhab aja, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bagaimana mereka menjalani hidup berjuang di dalam berilmu sampai namanya kekal sampai hari ini. Nggak ada Imam Syafi'i kemudian ya, antara ngaji dengan hiburan sama, itu nggak mungkin. Nah ini yang kita hati-hati itu kan untuk generasi berikutnya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala, ini yang terjadi ya, kembali kepada sirah nabinya, ini yang terjadi di saat kaum muslimin ya, khususnya Nabi SAW mendapatkan ujaran dari orang kafir Quraisy supaya menghilangkan beberapa istilah-istilah ya, atau konsep-konsep yang mencederai keyakinan mereka. Nah, akhirnya Rasul SAW, karena sahabat sudah tambah banyak, kemudian kaum musyrikin masih tetap benci dengan mereka, maka tidak ada saran yang lain kecuali Nabi minta mereka untuk balik lagi, hijrah lagi kedua kalinya ke negeri Habasyah. Ya, ini berarti hijrah Habasyah yang kedua. Yang pertama sudah kita sampaikan, kemudian di sela-sela itu ada Islamnya Hamzah dan Umar. Maka berikutnya yaitu peristiwa hijrahnya para sahabat yang lebih banyak dari sebelumnya. Ini udah kedapatan 80 orang. Kalau awalnya belasan, ini sudah 80 orang. Ya, udah siap untuk menyeberang ke tanah Habasyah. Ya, ini kami sampaikan sekarang yang Habasyahnya dulu. Ya, negeri Habasyah, tanah Afrika, yang saat itu membawai beberapa negara, ada Somalia, ada Ethiopia, ada Sudan, ada Eritrea. Bayangkan ini sekarang negara-negara luas semuanya ini. Itu dulu itu satu kepemimpinan, yaitu seorang raja yang bergelar Najasyi. Jadi Najasyi itu gelar, bukan nama orang. Seperti halnya Mesir, pemimpinnya adalah Fir'aun. Ada Romawi, pemimpinnya bergelar Kaisar, dan Persia, pemimpinnya bergelar Kisra. Ya, seperti halnya kita ada Sri Sultan Hamengkubuwono, itu kan bukan nama asli. Ya, itu gelar kepemimpinan. Nah, ini kenapa kita harus mengenal dulu ini? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu menyebutkan kosakata gelar aja, itu menunjukkan ilmu di dalamnya. Contohnya kalau kita buka Al-Quran, kemudian kita ketemu Mesir, pemimpinnya Mesir itu kan gelarnya Fir'aun. Tapi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang menyebut pemimpin Mesir itu Fir'aun, terkadang menyebut pemimpin Mesir itu Al-Aziz. Ya. Dan Allah tidak pernah salah. Ya, karena ini ilmu bagi hamba-hambanya, supaya kita bisa membedakan. Kalau sedang disebut Fir'aun, berarti pemimpin Mesirnya itu dalam kondisi kafir, seperti hanya Fir'aun di masa Nabi Musa. Tapi kalau pemimpin Mesir itu sebutannya Al-Aziz, maka kita diberitahu oleh Allah itu berarti Mesir dalam kondisi ya pemimpinnya itu beriman, sebagaimana di zamannya Nabi Yusuf. Sama-sama di Mesir, sama-sama punya gelar Fir'aun aslinya, tapi Allah membedakan. Ya, sebut Fir'aun itu untuk
pemimpin-pemimpin Mesir yang kafir, tapi sebutlah Al-Aziz untuk pemimpin-pemimpin Mesir yang beriman. Seperti hanya pemimpin di masanya Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam hadis juga demikian. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang menyebut di dalam sabdanya pemimpin itu dengan sebutan muluk, terkadang dengan sebutan khalifah, khulafa, terkadang dengan sebutan sultan, salatin. Ini nggak sembarang ungkapan, ini ada ilmunya. Ya, ini ada ilmunya, sehingga dalil dari Al-Quran maupun dalil dari hadis sahih itu tidak pernah salah, tidak mungkin salah. Allah Maha benar, dan Rasul berbicara bukan karena hawa nafsu, Rasul berbicara karena wahyu juga. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika hawa nafsu dari manusia salah di dalam beristidlal. Apa itu beristidlal? Yaitu memahami dalil. Ya, salah. Dalilnya nggak mungkin salah, tapi pemahamannya yang bisa keliru. Ini masalah lagi. Sehingga contohnya ini bicara umpamanya asrotis sa'ah atau beberapa tanda-tanda kiamat. Itu kan sempat viral dulu itu. Kalau bahasnya nggak pakai dalil sih kita yang langsung ibarat itu ucapan omong kosong, Mas. Masalahnya bawa dalil. Ya, bawa dalil sebentar lagi meteor jatuh. Ya. Imam Mahdi sebentar lagi muncul. Bahkan gue wis rodok dipastekno loh, Mas. Ya, Ramadan sesuk, ya, atau tanggal pertengahan Ramadan, macam-macam. Ya, sampai mengutip beberapa hadis, di antaranya kenapa kok beberapa oknum ini menyebut Imam Mahdi akan muncul? Ya karena berlandaskan hadis ketika ada 3 anak khalifah, ya, putra khalifah yang cakar-cakaran. Ada 3 orang putra khalifah yang mereka perang saudara, nggak akur, ya, sama-sama egois untuk mencari keuntungan masing-masing. Lah dari hadis ini, pokoknya kalau kalian menemukan 3 putra khalifah, ya, nggak akur, kelahi satu sama yang lain, maka sebentar lagi Imam Mahdi muncul. Lah saat itu kondisinya putranya Raja Salman sedang cakar-cakaran. Ya, beberapa putra Raja Salman itu sedang cakar-cakaran. Langsung ditarik hadis ini ke situ. Ini awalnya sudah benci dengan Saudi Arabia, ya, kemudian ada hadis yang menyebutkan 3 putra khalifah, kemudian diotak-atik itu, oh berarti Imam Mahdi akan muncul. Nah ini kesalahan banget, salah banget. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan 3 putra khalifah. Padahal Saudi hari ini dan saat itu makainya sistem apa? Monarki. Berarti raja, dalam bahasa Arab malik atau muluk jamaknya. Padahal dalam hadis Nabi terkadang Nabi juga menyebut muluk. Berarti kita bisa memastikan itu. Ya, yang dimaksud 3 putra khalifah bukan anak-anak dari Raja Salman, itu jelas tidak. Kenapa? Karena Raja Salman masih sebutan malik, raja, bukan khalifah. Kekuasaannya masih kekuasaan kingdom, ya, bukan kekhilafahan. Itu kalau ulama tahu pembahasan hadis, mereka ya ketawa-ketawa aja. Ini wong apa? Karena nggak tahu dalam pengambilan dalil itu. Dicomot kemudian digaduk nih, comot kemudian gaduk nih. Ya berarti nggak butuh ilmu tafsir hadis kalau kayak gitu. Nggak perlu ilmu riwayat dan dirayat kalau gitu. Nah ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pentingnya ya memahami dari segi istilah. Ya, dari segi istilah. Semua ilmu agama itu mesti ada awalan ta'rifat. Ta'rifat itu definisi. Ya, kita belajar sholat, masa ujug-ujug ustadznya ngajari takbiratul ihram terus sampai salam, kan nggak mungkin.
Belajar sholat itu mulai dari definisi. Sholat secara bahasa doa, ya kan? Secara istilah demikian. Zakat secara bahasa apa, secara istilah apa. Haji macam-macam semua. Jual beli secara bahasa apa, secara istilah apa. Semua. Ya, disiplin ilmu agama Islam ini pasti kaya akan takrifat atau tadi deskripsi, ya, untuk memberikan asas biar bangunannya itu kokoh, ilmunya kokoh. Nah, kita ini memang miskin definisi dalam bahasa kita itu kita akui, ya. Sehingga contohnya ini, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya mengkisahkan doanya istrinya Fir'aun, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya, di saat istrinya Fir'aun itu memohon kepada Allah supaya dibangunkan di sisi Allah rumah. Ya. Bahasa ayatnya apa? Indaka baitan. Tapi kalau jenengan buka terjemahannya nanti dalam surat At-Tahrim itu, ya Allah, bangunkan untukku rumah di sisimu. Padahal ayatnya bunyinya indaka baitan, di sisimu rumah. Beda apa enggak? Di sisimu rumah sama rumah di sisimu. Beda nih, ya. Orang Arab tetap membedakan. Kalau kita koyo-koyo podo wae kok. Ya. Bukan rumah di sisimu, ya, tapi di sisimu rumah. Artinya apa? Asia pengen bahasanya dia itu Allah dulu yang diambil, paling dekat dengan Allah, ya, dan kedekatan itu berada dalam suatu bangunan yaitu rumah. Maka kaidah ini kemudian diambil oleh Nabi SAW sehingga muncul pakem dalam masalah pemukiman, perumahan, ya, atau tempat tinggal, al-jaru wal-jaru wad-daru. Tetangga dulu, ya, lingkungan dulu, baru kemudian rumah. Sehingga muncul adab bertetangga, muncul akhlak interaksi antara tetangga satu dengan yang lainnya. Itu di Islam ada ilmunya, ada pembahasannya. Lah konsep semacam ini nggak dimiliki oleh orang kafir. Ya, mereka punya pemukiman, mereka punya perumahan, mereka punya bangunan-bangunan seperti hanya anggaplah seperti apartemen, ya. Nah, itu umpamanya kita punya apartemen, ya, kita buka pintu, depan kita pintu milik orang lain kadang nggak kenal, ya, pada depan, ya, rumah atau apartemen kita itu ada orang tapi kita nggak kenal. Atau pemukiman yang rumahnya dengan pagar tinggi-tinggi, ya, antara rumah satu dengan rumah sebelahnya sakit nggak tahu, ya, meninggal juga nggak tahu. Nah, ini kan konsep pemukiman ya ala orang kafir. Orang Islam nggak seperti ini, kan? Orang Islam ya guyubnya ada, ya, saling mengenal. Ketika ada yang membutuhkan dibantu. Ini konsepnya. Ini karena apa? Karena dibangun dengan definisi yang baik tadi. Ada adabnya, ada akhlaknya, ada sopan santunnya, macam-macam semuanya dibahas itu. Nah, dalam kaidah yang tadi sudah kami sampaikan, maka untuk masalah gelar-gelar pun juga dibahas, dibedakan satu sama lain. Ya, kenapa ini disebut khalifah, kenapa ini disebut malik raja, kenapa ini disebut sultan. Ya, ini semuanya ada bagiannya masing-masing. Lah, Najasyi saat itu gelar, ya, untuk pemimpin Habasyah. Ya, pemimpin Habasyah. Yang awalnya kalau kita tahu Habasyah di zaman Nabi merupakan negara yang Masya Allah, ya, negara luas, adil, makmur. Pada hakikatnya sebelumnya itu yang nggak seadil itu, nggak semakmur itu. Ini kajian ini saya tutup. Awal mula ada negeri Habasyah itu, ya, adil itu karena ada sosok pemimpin yang punya anaknya dua, Mas. Ya, satu bernama Abjar, ya, kemudian
Abjar itu nantinya punya anak cuma satu, namanya Ashamah, untang-anting kalau kita bilang. Inggih Mas, anak semata wayang ini, nggak punya anak lain lagi. Lah, Abjar punya saudara. Saudaranya ini anaknya 12. Ya, maka saat itu pemimpin ini, jadi raja yang sebelumnya ini diintimidasi, jangan sampai engkau nantinya menurunkan kekuasaanmu kepada Abjar. Karena kalau Abjar yang memimpin, Abjar nanti punya anak cuma satu. Ya, terus bagaimana Habasyah? Mentok di situ sudah, nggak bisa melanjutkan kebesarannya. Maka harus saudaranya yang jadi. Wah, intrik-intrik seperti ini sudah dimulai sejak itu, sehingga mulai terjadi perang suku, perang kabilah, perang macam-macam. Ya, sudah nggak stabil sebetulnya. Sampai akhirnya betul-betul menjadikan saudaranya Abjar itu Raja Habasyah. Ya, artinya Abjar berarti dibunuh. Ya, dibunuh Abjar itu. Maka ketika saudara Abjar mimpin, punya 12 anak itu, dan ternyata ke-12 anak itu ketika dikasih kepemimpinan seperti hanya gubernur, wali kota gitu-gitu, nggak ada yang becus, Mas. Ya, nggak ada yang becus. Akhirnya Habasyah itu negeri yang nggak pernah stabil. Ya mungkin mirip hari ini ya. Ada Somalia yang terkenal perampok laut, gitu-gitu, nggak stabil. Ya, terkenal dengan kemiskinannya. Maka akhirnya masyarakat sendiri mereka mengeluh-elukan, emang kayaknya yang patut jadi raja itu malah anaknya Abjar yang dulu kita bunuh, namanya Ashamah. Maka orang-orang pada nyari itu, ayolah masyarakat Habasyah nyari di mana Ashamah. Maka setelah dicari, Ashamah itu ada di pasar budak. Karena saat itu masih ada perbudakan, dan orang Habasyah, orang Afrika itu terkenal budaknya. Ya, makanya sampai zaman Nabi itu ada pasar Suk Habasyiyah, yaitu pasar Habasyah, artinya pasar budak. Ya, kalau mau cari budak di situ aja, mesti untuk. Dan rata-rata orang Habasyah. Nah, Ashamah itu ada di pasar budak yang sudah mau dijual, tapi masyarakat yang lain ya minta, udah kita beli aja lah, ya kita ganti berapa, yang punya itu berapa jual Ashamah, kita akan tebus. Dan hari itu muncul kurang lebih 600 dinar. Maka ditebus dengan 600 dinar, Ashamah pun dibebas dan didudukkan di kursi pemimpin atau raja yang bergelar Najasyi. Nah, Ashamah inilah Najasyi yang ada di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang Masya Allah lembut ke rakyatnya, tegas kepada musuh-musuhnya, ya, adil, bahkan tidak pernah mengenal konsep suap. Ya, karena nanti dari Mekah ada seorang yang sebelum masuk Islam namanya Amr bin As. Ya, Amr bin As nanti itu supaya menjegal sahabat yang hijrah biar balik ke Mekah lagi, itu kan manas-manasi Ashamah, yaitu Raja Najasyi, supaya mendeportasi mereka ini. Ya, nggak usah engkau kasih suaka keamanan di sini, ya deportasi aja. Ya, sambil bawa hadiah banyak. Nah, Najasyi kemudian minta kepada Amr bin As, bawa kembali hadiah-hadiahmu itu. Ya, karena aku menjadi raja bukan dengan cara suap ini. Aku jadi raja karena keinginan rakyatku. Ya, ini ucapan ini Masya Allah, ya dijadikan dengan sejarah Islam, ya patut ditulis dengan tinta emas, Mas. Kenapa? Karena versinya Najasyi saat itu belum masuk Islam. Najasyi, pemimpin yang mengawali kepemimpinannya dengan suap menyuap, ya, pemimpin itu dibangun dengan suap menyuap, maka
kepemimpinannya pun tidak akan jauh dari suap menyuap. Itu ucapan Najasyi. Kalau ada pemimpin itu jadi dengan suap, maka kepemimpinannya juga tidak akan jauh dengan suap menyuap. Dan hari ini aku jadi pemimpin bukan karena suap menyuap, maka bawa semua hadiahmu itu. Itu ketegasannya seorang Najasyi yang insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.